Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Alhamdulillah, kita sudah berada di tahun 2022. Mari momentum tahun baru ini kita jadikan sebagai sebuah sarana untuk kita lakukan muhasabah, evaluasi diri, introspeksi. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun, maka muhasabahlah, maka introspeksilah, ma qaddamat, terhadap apa-apa yang telah kalian lakukan, lighad, untuk persiapan hari esok, untuk persiapan kehidupan akhirat. Wattaqullah, Allah di dalam ayat ini sampai 2 kali menggunakan kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Allah menutup ayat ini dengan kalimat innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Tatkala Allah menggunakan kata khabir, maka Allah mengetahui sampai persoalan yang paling kecil, sampai detil. Tidak ada satu detik pun, tidak ada satu kesempatan pun yang terlewatkan oleh deteksi Allah, oleh pantauan Allah. Kalau alim, Allah mengetahui sifatnya global, sementara tatkala Allah menggunakan kata khabir dalam Al-Quran, artinya Allah tahu sampai sekecil apapun. Bima ta'malun, apa-apa yang kita kerjakan. Tahun baru janganlah hanya sekedar baju baru. Tahun baru janganlah hanya sekedar apa yang kita miliki menjadi yang baru. TV, mobil, kulkas dan sebagainya. Yang lebih terpenting, sampai sejauh mana tahun baru kita jadikan kesempatan untuk memperbaharui iman kita. Banyak refreshing, bagus, refreshing, mau liburan keluar kota dan sebagainya, itu yang namanya refreshing lahir. Sementara istighosah kita ini adalah refreshing batin, sebuah pengembaraan batin. Tahun baru sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Zaman berjalan, waktu berlalu, menit ke menit bagai titian yang tidak bertepi, detik ke detik menggelitik sesuai dengan detak jantung. Artinya jalan itu terus berlalu. Secara kualitas
kita bertambah umur kita, yang kemarin 60 sekarang 61, yang kemarin 50 sekarang 51, namun secara kualitas, secara kuantitas itu berkurangnya jatah umur kita. Berkurangnya jatah umur kita. Mari kita muhasabah. Ada satu pengaruh yang mana luar biasa sekali. Pengaruh pola hidup yang sangat materialistik dan pengaruh hidup yang dijajah oleh yang namanya kemajuan teknologi informasi. HP banyak memberikan manfaat kecil. Di sini kita bisa melakukan berbagai hal. Kamus ada di sini, kalkulator ada di sini, apa saja ada di sini. Saya tidak mengingkari bahwa HP ini banyak memberikan nilai positif. Tetapi secara tidak kita sadari, ada efek negatif yang itu mungkin tidak kita rasakan. Salah satu efek negatif dari HP yang tadinya setiap orang masih bisa menyisihkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah dalam sehari, mungkin ada yang 1 jam, ba'da sholat 15 menit, 15 kali 5, 75 menit, 1 jam lebih. Sekarang waktu wirid itu sudah mulai berkurang. Itu yang saya katakan, komunikasi kita jangankan dengan Allah, dengan sesama manusia pun komunikasi kita sudah mulai berkurang. Tegur sapa di angkot, tegur sapa di stasiun, tegur sapa di bandara, tegur sapa di rumah makan sudah mulai berkurang. Secara tidak disadari, kita sedang dipengaruhi oleh sebuah budaya baru yang namanya hedonistik dan narsistik. Apabila 20-30 tahun ke belakang hedonistik selalu dikaitkan dengan syahwat, sekarang hedonistik dikaitkan dengan kepuasan diri. Dengan suami sudah mulai berkurang waktu komunikasi, dengan anak sudah mulai berkurang, asik dengan diri, sudah asik dengan diri. Dan narsistik, kepuasan diri. Kalau sebelum ada gadget, HP atau gadget, ya, orang ketawa sendiri itu aneh. Loh, kok kenapa ketawa sendiri? Kita lihat sekarang itu di angkot, di bis kota, orang masing-masing ketawa sendiri. Jadi kalau dulu orang ketawa itu dengan sesama manusia, ternyata sekarang ketawa itu dengan HP. Itu yang sangat tidak kita sadari. Oleh karena itu, mudah-mudahan istighosah ini masih bisa ibu paksakan, ya, masih bisa ibu bapak paksakan, ya, sebagai sarana kita komunikasi dengan Allah. Ya. Semakin berkurang, semakin individualis kita, semakin asik, ya, asik dengan dirinya. Membaca WA ada yang sanggup 200, 300, 400, ya. Tidak sadar bahwa tiba-tiba sedang menggoreng tahu, tahunya tahu-tahu sudah gosong, ya. Ya. Cucian sudah 3 jam, astagfirullah, ngeuman eta 3 jam. Ini sebagai sebuah pengaruh yang tidak kita sadari, yang pada akhirnya akibat tidak langsung dari pengaruh itu
sekarang ini banyak yang hatinya gersang, banyak yang hatinya kering, banyak yang hatinya tidak pernah disiram. Bunga saja memerlukan untuk disiram, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kenapa hati kita dibiarkan gersang? Kenapa hati kita dibiarkan kering? Kenapa hati kita dibiarkan lepas kendali? Hati kita menjadi liar. Kenapa gelisah, khawatir, galau semakin sering? Dan selain pengaruh tadi yang saya sampaikan, sekarang ini tidak sedikit orang yang menentukan kebahagiaan dengan materi. Seakan-akan uang itu segala-galanya. Tidak. Nah, inilah yang namanya kehidupan. Akibatnya, tatkala orientasi kita lebih banyak ke materi, semua diukur dengan uang, itulah yang menjadi awal hilangnya yang namanya barokah. Sudah tidak ada keikhlasan lagi ya. Sudah segala sesuatu diukur dengan materi. Berkah semakin mahal. Jadi sekarang ini berkah berada di posisi yang kesekian, kalah dengan gaya, kalah dengan pantas-pantasan, kalah dengan ini kan dicantumkan. Jadi saya dengan bapak-bapak yang lainnya, kita usung tema 2022 ini, kita coba kembali angkat yang namanya berkah. Karena berkah ini sudah mulai hilang. Rasulullah menyampaikan kepada orang yang bernikah itu, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Bukan itu doanya. Doa yang Rasulullah sampaikan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, berkah. Ibu waktu akan makan, ya Allah mudah-mudahan perut saya kenyang dan nikmat. Bukan itu. Allahumma barik lana, barokah. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita doa-doa yang intinya semuanya tidak keluar dari koridor atau konteks yang namanya barokah. Barokah yang sedikit menjadi nikmat, banyak ternyata tidak memberikan makna. Ini yang mulai hilang. Dalam ucapan salam, sengaja barokah ini ditempatkan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, salam dengan rahmat Allah bagikan secara gratis kepada semua makhluknya. Tetapi begitu menyangkut barokah, kita manusia yang harus proaktif untuk mengejar dan mencarinya. Insya Allah istighosah ini merupakan traveling, merupakan rekreasi batin yang insya Allah bekasnya itu akan lama. Oleh karena itu mudah-mudahan kita arif, mudah-mudahan kita bijaksana. Mari, hati ini pun perlu konsumsi, hati ini pun perlu makanan, hati ini pun perlu disiram, hati ini pun perlu dirawat. Sedemikian rupa yang namanya lahir ini dirawat, sehingga harus ada biaya perawatan khusus untuk merawat diri. Tetapi kenapa hati ini dibiarkan? Hati ini tidak dirawat ya. Saya yakin tidak usah disebutkan, paling-paling dalam hati teh rumaos katanya.
Yang tadinya zikirnya setelah ba'da sholat sekian. Saya ingat almarhumah emak, kalau sudah ba'da asar itu di jendela, sudah sampai maghrib itu baca sholawat. Sholat naon mah sholawat nu pendek we, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ada kalanya dapat 800, ada kalanya dapat 2000. Itu ba'da asar. Ya. Oh, sekarang ba'da asar mana ada hese. Ya. Saya mikir akhirnya, oh iya, terpaksa di As-Salam ini harus saya banyakkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk komunikasi dengan Allah. Kenapa saya genjot yang namanya semaan? Kenapa saya genjot rembuan? Kenapa saya genjot istighosah? Karena inilah waktu yang kita khususkan untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Pada akhirnya berkurangnya umur, kita semua pasti akan ada waktu akhir, batas akhir, limit akhir kita hidup di dunia yang namanya kematian. Barang dibuka teku pangeran, Syarif, maneh mah. Pertanyaan keempat kan apa? Pertanyaan keempat nanti di yaumil hisab. Syarif, umurmu dihabiskan untuk apa? Itu pertanyaan keempat yang Allah sampaikan. Walaupun tidak menjawab, mangga weh pangeran tinggali 5 jam sapoe beak jeung maca WA. Apa? Kita nggak sedih. Itulah inti istighosah. Sengaja maaf saya agak sedikit panjang. Mudah-mudahan tahun baru ini bisa kita manfaatkan untuk muhasabah. Mudah-mudahan 2022 ada sedikit, walaupun tidak usah drastis, ada sedikit perubahan waktu. Bagaimana kita memanage, mengelola waktu yang kita miliki. Yuk kita kembalikan seperti waktu sebelum ada HP ini. Kita sisihkan untuk zikir. Kita tidak tahu Allah zat yang membuka pintu barokah. Tetapi dibuka atau tidaknya tergantung sampai sejauh mana kita berupaya dan berusaha secara keras agar supaya pintu barokah Allah terbuka. Al-Fatihah.